Sebuah buku, berjudul, Kebenaran yang Hilang, yang ditulis oleh Faraj Faudah. Kita memasuki bab 3, pembacaan baru, terhadap sejarah Umayyah. Para pembaca harus mempersiapkan pikiran untuk berkelana, dan mental untuk bersikap sahaja ketika kita berpindah dari pembicaraan tentang masa Al-Khulafa, Al-Rashidun ke masa dinasti Umayyah. Pembicaraan tentang masa Umayyah sepenuhnya soal harapan yang berbungkus petualangan, atau petualangan yang berbingkai harapan. Kegilaan-kegilaan juga terjadi pada masa ini, sementara soal kesemena-menaan, itu sudah biasa terjadi. Izinkanlah saya mengemukakan 3 buah kisah pendek yang terpisah oleh masa yang tidak terlalu lama, tetapi ketiganya mengandung perbedaan makna yang amat mencolok. Kisah ini, sekalipun saling bertolak belakang, namun tetap menunjukkan suatu makna yang dalam. Makna tersebut menggariskan arah tertentu, menentukan apa yang tidak mudah ditentukan, dan sesuatu yang sulit untuk dihindarkan. Kisah pertama, pada tahun 20 Hijriah, Umar bin Khattab berkhutbah di mimbar Rasul di kota Madinah. Ketika itu, ia berbicara soal peranan masyarakat dalam lurusnya dan pelurusan seorang pemimpin. Ia lalu disanggah seorang Arab Badui, yang berkata, "Demi Allah, kalau kami menemukan ada yang bengkok dalam kepemimpinanmu, kami akan meluruskan dengan pedang." Wajah Umar tetap bersahaja mendengarkannya. Ia kemudian mengucap syukur kepada Allah sambil melontarkan ungkapannya yang sangat terkenal itu, "Puji syukur kepada Allah yang tetap menyisakan di kalangan rakyat Umar, orang-orang yang akan meluruskannya dengan pedangnya yang tajam." Kisah kedua pada tahun 45 Hijriah, Ibnu Auf mengisahkan bahwa seorang lelaki menegur Muawiyah, "Demi Allah, hendaknya engkau bertindak lurus terhadap kami wahai Muawiyah, atau justru kami yang akan meluruskanmu?" Muawiyah menanggapi, "Dengan apa engkau akan meluruskanku?" "Dengan kayu," sahut lelaki itu. "Kalau begitu, kita akan sama-sama meluruskan diri," kata Muawiyah. Kisah ketiga pada tahun 75 Hijriah, Abdul Malik bin Marwan berpidato di atas mimbar Rasulullah di kota Madinah setelah terbunuhnya Abdullah bin Zubair. "Demi Allah, janganlah sekali-kali ada yang mengatakan kepadaku untuk bertakwa kepada Allah setelah pidatoku ini, jika tidak ingin kutebas lehernya," ancam Marwan sambil berlalu. Kita berhadapan dengan 3 kisah pendek, tetapi sangat dalam maknanya untuk menggambarkan 3 perkembangan gaya memerintah. Ketiganya dipisahkan oleh 3 fase, yaitu fase Umar, periode gemilang Al-Khulafa Al-Rashidun, masa Muawiyah bin Abi Sufyan, pendiri dinasti Umayyah, dan Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Umayyah paling menonjol dan simbol keluarga Marwan yang menggantikan keluarga Sufyan setelah wafatnya Muawiyah bin Yazid, Khalifah ketiga Umayyah. Kisah pertama, melambangkan ketulusan seorang pemimpin kepada rakyatnya dan sinyal tentang sebaliknya. Kita tidak meragukan itu lagi, karena kita telah mengupasnya. Arab Badui itu sungguh tulus dalam perkataannya, ia benar-benar mengerti konsekuensi apa yang ia katakan, ia sungguh-sungguh siap menghunus pedang untuk meluruskan Umar bila itu benar-benar dibutuhkan. Kita tidak pula meragukan bahwa Umar paham betul bahwa sang Badui benar-benar tulus dalam perkataannya. Karena itu, ia bersukacita sambil mengucap syukur kepada Allah. Dalam sukacita dan puji syukurnya, Umar pun benar-benar tulus kepada Allah, jujur kepada dirinya sendiri dan sang Badui. Pendek kata, kita menyaksikan suatu proses dialog dengan kalimat-kalimat yang benar-benar menjalankan fungsinya secara semestinya. Kalimat-kalimat itu denotatif, benar-benar mengungkapkan apa yang ada di dalam jiwa pengucapnya dengan cermat, jelas, dan lurus. Sementara dalam kisah kedua, kita menemukan contoh terbaik tentang permainan kata-kata. Suatu ungkapan sudah mengandung aspek yang tampak keluar dan aspek yang ada di dalam jiwa. Setiap kalimat bergantung kepada pengucap dan pengungkapnya. Ancaman sang lelaki terhadap Muawiyah tampak lebih dimaksudkan untuk berkelakar, dan lebih tepat disebut pengharapan. Sementara tanggapan Muawiyah dimaksudkan untuk memastikan suatu kesungguhan sikap, lewat pertanyaan, "Dengan apa?" Pertanyaan yang terlontar itu lebih merefleksikan sikap percaya diri yang amat tinggi. Kepercayaan diri itu seakan menimpa lawan bicaranya dengan beban yang amat berat dan sangat mematikan. Ia bagai pedang yang sudah terhunus. Betapa cepat mental lelaki itu terpukul dengan cara mengalihkan suasana menjadi suatu guyonan. Sejak saat itu, Muawiyah langsung tahu bahwa sang lelaki kembali siuman dari lamunan, lalu menyarungkan pedang ke dalam sarungnya. Ia mundur dengan cara yang cerdas dan tidak terhempas, dengan menyebut kayu sebagai senjata, sesuatu yang tidak lazim, dan karena itu dapat dianggap kelakar belaka. Ia berhasil meredakan emosi Muawiyah. Para pembaca mungkin dapat dengan mudah menangkap kesan bahwa lelaki itu sedang mengatakan sesuatu, tetapi menginginkan hal yang lainnya. Muawiyah pun sedang mengatakan sesuatu untuk menyembunyikan hal lainnya. Kedua mereka saling memahami maksud satu sama lain, keduanya masuk ke dalam gelanggang dan keluar dalam waktu yang tepat.
Dalam rasa kesal dan kecut terhadap kebijakan-kebijakan Muawiyah, lelaki itu tidak menunjukkan sikap bagai tegarnya karang. Ia mengambil posisi seperti balon udara, luarnya tampak kokoh, namun dalamnya kosong. Kisah ketiga mendekati kisah pertama dalam hal kejelasan, keterus-terangan, dan ketulusan ungkapannya. Namun, kisah ketiga ini justru memaklumatkan sesuatu yang bertolak belakang sama sekali dengan kisah Umar. Marwan jelas-jelas berterus terang, dan serius dalam mengancam. Tidak hanya terhadap orang yang sekedar bersilang pendapat atau membantah penguasa, bukan pula terhadap mereka yang mengacungkan pedang atau sekedar kayu, tetapi terhadap setiap orang yang menasihatinya untuk takwa kepada Allah. Abdul Malik benar-benar mengabadikan citra dirinya dengan sikap seperti ini. Karena itu, Al-Zuhri pernah menyebutnya sebagai orang pertama yang melarang amar makruf di dalam sejarah Islam. Namun baiklah, ketiga kisah ini menjelaskan dua hal. Pertama, kisah-kisah tersebut memperlihatkan perkembangan model kekuasaan dari masa Al-Khulafa Al-Rashidun ke masa Muawiyah, sosok jenius dan terlatih, lembut perawakan tetapi tegas pembawaan, sekaligus pendiri sebuah imperium, baik lewat taktik politis maupun muslihat tipu daya. Kedua, kisah-kisah itu menggambarkan situasi ketika sebuah imperium sudah berdiri, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan dari kekuasaan, baik dalam menghadapi tipu muslihat maupun basa-basi. Dengan perkataan lain, tiga kisah ini membawa kita untuk mengarungi tiga model sikap penguasa sekaligus, keadilan yang tegas, ketegasan yang ramah, serta kedikdayaan nan menindas. Semua itu tergambarkan dalam kurun waktu yang tidak lebih dari setengah abad. Kita sengaja mengungkap tiga kisah ini sebagai pembuka untuk berbicara tentang masa dinasti Bani Umayyah, agar para pembaca segera dapat menangkap suatu sinyal. Selain itu, juga agar para pembaca mengalami sedikit waktu relaksasi, untuk olah pikir, sambil tersenyum. Itu semua bertujuan agar pemaparan kita tidak tampak terlalu suram, dan fakta-fakta tidak terdengar terlalu menyakitkan. Para pembaca mungkin akan sangat terperangah dengan sampel kisah tentang Abdul Malik bin Marwan. Untuk itu, sejak sekarang sampai selanjutnya, saya mengajak Anda untuk membiasakan diri dengan fakta-fakta yang mengguncang, serta menyiapkan mental ketika terperangah. Kita mestinya bersyukur dengan kejujuran Abdul Malik pada dirinya sendiri dan orang lain. Sebab akan tiba suatu masa ketika para khalifah dari dinasti Abbasiyah justru menunjukkan rupa-rupa hipokrisi dan kemunafikan. Mereka tampil di depan halayak dengan tampang khusyuk dan penuh iman, tak jarang bercucuran air mata ketika dinasihati oleh para ahli ibadah. Namun pada lain waktu, mereka justru menanggalkan baju takwa mereka, lalu melakukan hal-hal yang amat memalukan dan membelalakkan mata. Dalam kealfaan dan kegilaannya itu, mereka justru tidak risih disapa sebagai pemimpin kaum beriman, dan khalifah bagi umat Islam. Untuk memperjelas betapa vulgar dan jujurnya Abdul Malik dengan dirinya, ada baiknya kita menceritakan kisah unik yang disodorkan Al-Suyuti dalam kitabnya. Konon Ibnu Abi Aisyah mengatakan, Abdul Malik pernah diminta untuk memutuskan suatu perkara sambil diajukan kepadanya sebongkah mushaf Al-Quran. Akan tetapi, ia justru mencampakkannya seraya berkata, ini adalah persentuhanku terakhir denganmu. Kita memang tidak menemukan perbedaan antara apa yang dikatakan dan diperbuat oleh Abdul Malik setelah ia memerintah. Sumber-sumber yang sama, banyak menceritakan soal ilmu dan kepiawaiannya di bidang fikih. Contohnya seperti yang dikatakan oleh Nafi, saya telah memeriksa seluruh isi kota, tetapi tidak menemukan seorang pemuda pun yang lebih antusias, lebih piawai di bidang fikih, lebih taat dalam ibadah, dan paling banyak menelaah kitabullah dibandingkan Abdullah bin Marwan. Abu Az-Zanat juga mengabarkan, ada beberapa ahli fikih di kota Madinah, yaitu Said bin Al-Musayyab, Abdul Malik bin Marwan, Urwah bin Az-Zubair, dan Kabisyah bin Zaub. Ubadah bin Nashi juga mengatakan, Ibnu Umar pernah ditanya, para tetua Quraisy dikhawatirkan nyaris punah, lalu kepada siapa tempat kami bertanya setelah kalian tidak lagi ada? Ibnu Umar menjawab, Marwan punya seorang anak yang kalian bisa jadikan tempat bertanya, berkonsultasilah kepadanya. Kita mengatakan tidak ada kontradiksi pada kepribadian Marwan, karena keahlian fikih memang sudah ada padanya sebelum ia memimpin. Namun setelah ia memimpin, ia menyadari bahwa fase khusyuk dan taat ibadah telah berlalu, Al-Quran sudah harus ditutup, dan tantangan kekuasaan sudah terbuka. Ia benar-benar jujur ketika mengucapkan selamat tinggal kepada Al-Quran. Kita dapat membuktikan itu dengan mudah karena orang kepercayaan dan tangan kanan yang diangkatnya adalah seorang jagal manusia, bernama Hajjaj. Konon ada sebuah pameo yang mengatakan, apabila Hajjaj datang, malaikat akan menyingkir dan setan pun akan mendekat. Namun, Abdul Malik memang sangat mengenal bakat Hajjaj. Ia benar-benar tahu bahwa bersama Hajjaj, sendi-sendi kekuasaan akan menguat,
dan dengan itu ia dapat mengukuhkan tonggak kekhalifahannya. Karena itu, wasiat terakhirnya untuk anak sekaligus putra mahkotanya Al-Walid, tidak lain ialah, agar Al-Walid tetap mempertahankan Hajjaj pada posisinya, selalu bersahabat dengannya, dan menjadikannya sebagai menteri sekaligus penasihat. Kelak wasiat itu kontan dijalankan. Sebagian pembaca mungkin bertanya-tanya, apa pula pentingnya bagi kita untuk mengemukakan kisah sesosok manusia yang telah menyatakan talak 3 dan memalingkan wajahnya dari Al-Quran, lalu menjalankan roda pemerintahannya sesuai dengan instingnya? Kita perlu menjelaskan bahwa Abdul Malik telah melakukan banyak hal besar, membantai manusia dan menumpahkan darah, dengan kostum kebesarannya sebagai pemimpin kaum beriman, dan khalifah umat Islam. Dan perlu dicatat bahwa pada masanya, umat Islam tetap begitu antusias mendoakan kebaikan untuknya setiap Jumat, agar Tuhan tetap menguatkan sendi-sendi agama dengan kepemimpinannya, tetap mengokohkan sendi-sendi kekuasaannya, dan melanggengkan dirinya sebagai penjaga Islam, dan pengemban amanat imam bagi umat Islam. Para fuqaha pada zamannya, sebagaimana dituturkan kitab-kitab sejarah, dengan penuh keyakinan senantiasa mengumandangkan hadis Nabi yang pada intinya mengatakan, bahwa orang yang sekurang-kurangnya telah menjadi pemimpin umat Islam selama 3 hari, maka akan dihapuskan Tuhan dosa-dosanya. Mungkin kurang adil jika kita hanya menilai sosok Abdul Malik dari sudut pandang agama. Sebab Abdul Malik bukanlah sosok yang tidak penting dibandingkan para pemimpin sebelum dan sesudahnya. Dari sudut pandang politik dan kekuasaan, ia adalah seorang pemimpin yang kredibel, dan dengan ukuran apapun, ia adalah seorang negarawan besar. Ia mampu memadamkan pemberontakan yang dipimpin Abdullah bin Al-Zubair, juga menaklukkan kawasan Armenia dan Maghribi. Ia juga berhasil membangun kota dan benteng pertahanan, mengadopsi dinar sebagai mata uang pertama dalam sejarah Islam, dan menggerakkan penerjemahan berbagai literatur Persia tentang tata administrasi pemerintahan. Gaya pemerintahannya terpancar secara jelas dalam sebuah wasiatnya kepada anak dan putra mahkotanya Al-Walid, tatkala ia sedang menjemput kematian, "Wahai anakku Walid, bertakwalah kepada Allah dengan kekuasaan yang telah ia mandatkan kepadamu. Tetaplah memperhatikan dan menghormati Hajjaj, ia adalah orang yang paling mampu menyediakan mimbar untukmu. Ia adalah pedang sekaligus pelindungmu dari orang-orang yang memusuhimu. Wahai Walid, janganlah terlalu menghiraukan pendapat orang tentang dirinya, engkau lebih membutuhkan dirinya daripada ia membutuhkan dirimu. Jika aku mati nanti, kumpulkanlah orang-orang untuk membayat dirimu. Barang siapa yang mengatakan bukan begitu yang seharusnya, katakan secara tegas, memang beginilah seharusnya dengan pedangmu." Abdul Malik lalu tidak sadarkan diri, dan pecahlah tangis Al-Walid. Namun, Abdul Malik kembali tersadar dan langsung berkata, "Mental apa-apaan ini, mengapa engkau bersedih seperti kebanyakan orang? Kalau aku mati, sing-singkan lengan bajumu dan ambil pakaianmu, kenakan kulit macan, letakkan pedang di pinggangmu, barang siapa merasa dirinya lebih berhak daripada dirimu, maka tebaslah lehernya." Di suasana hening, ia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Al-Walid benar-benar menghafal wasiat itu dan menjalankannya dengan baik. Ia lalu tercatat dalam sejarah sebagai negarawan dan pemimpin yang berkarakter langka. Ia penakluk kawasan-kawasan tersulit. Ia berhasil menaklukkan India dan Andalusia. Ia memang tercatat sebagai sosok yang tidak menonjol dalam soal agama dan akidah. Tidak pernah terdengar dari dirinya kabar sedikit pun kalau ia mengerti agama. Yang ada hanyalah beberapa catatan singkat yang menyebutkan bahwa dirinya sering mengutip Al-Quran dalam pidato-pidatonya. Sejarah mencatat, Abdul Malik memimpin selama 20 tahun, sementara Al-Walid 10 tahun. Artinya, masa kepemimpinan keduanya berlangsung selama 30 tahun dari 92 tahun masa kekuasaan Bani Umayyah. Karena itu, saat berbicara tentang masa Umayyah, kita tidak pernah boleh melewatkan 3 nama, yaitu 2 orang Yazid, Yazid bin Muawiyah dan Yazid bin Abdul Malik, serta Al-Walid bin Yazid. Nama Yazid bin Muawiyah sangat terkenal karena kasus pembunuhannya terhadap Husain bin Ali bin Abi Thalib. Riwayat-riwayat begitu banyak berbicara tentang soal ini dan tak perlu kita tambahkan lagi. Namun, ada kisah yang menurut kita jauh lebih penting daripada kisah pembantaiannya terhadap Husain. Akan tetapi, kisah ini hanya diulas sambil lalu saja di dalam kitab-kitab sejarah karena ini berkaitan langsung dengan persoalan akidah. Kita merasa perlu mengungkapkannya demi mengambil pelajaran darinya, karena kasus ini berlangsung hanya setengah abad setelah wafatnya Rasulullah. Sejarah menyebutkan bagaimana cara bala tentara Yazid menyerang kota Madinah karena penduduknya mencabut bayat terhadapnya. Ketika itu, penduduk Madinah yang sanggup berperang hanya sedikit dan langsung takluk di kawasan Hirah. Saat itulah panglima perang Yazid memaklumatkan anarkisme di dalam kota selama 3 hari. Konon,
Peristiwa ini mengakibatkan terbunuhnya sekitar 4.500 jiwa, sekitar 1.000 orang perawan pun diperkosa, semua itu atas titah Yazid kepada panglimanya, Muslim bin Uqbah. Bujuklah mereka untuk menyerah selama 3 hari. Jika tidak menyerah juga, perangi mereka. Bila mereka takluk, segala sesuatu adalah halal bagi kalian selama 3 hari. Rebutlah harta, ternak, senjata, dan panganan mereka untuk dinikmati para tentara. Jika lewat masa 3 hari, butakanlah mata mereka. Akan tetapi, Muslim tidak memaklumatkan anarkisme di seantero kota Madinah. Bahkan menuntut penduduk untuk menyerahkan diri sebagai budak-budak Yazid. Dengan itu, Yazid berhak memperlakukan apa saja terhadap jiwa, harta, dan sanak keluarga mereka. Beginilah rentetan kejutan peristiwa mulai makin menantang Anda. Sebagian orang pada masa itu rupanya masih berfantasi bahwa mereka sedang berada dalam negara Islam. Karena itu, masih mungkin bagi mereka untuk melunakkan hati Muslim dan Yazid dengan argumen agama. Padahal itu sudah jauh dari mungkin. Sebagian dari mereka menyatakan bayat dengan berlaga seperti sedang memberi nasihat, aku membayatnya berdasarkan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, tetapi, Muslim sudah tak sudi mendengarkan itu. Bahkan ia melayangkan pedangnya kepada orang-orang yang mengikrar bayat itu dengan lugu dan tulus sekalipun. Ini tak lebih ucapan para pemimpi yang romantis, mungkin begitulah pikir Muslim. Namun, tragedi seperti itu justru terjadi berulang-ulang. Ada yang mengatakan seperti redaksi yang sama, lalu dibunuh, yang membayat atas nama Al-Khulafa Al-Rashidun juga dibunuh, yang membayat atas nama Umar juga dibunuh. Akhirnya, keadaan sepenuhnya dapat dikuasai Muslim, tidak ada jalan lain, ia harus menguasai keadaan. Dan rupanya bagi Muslim, pedang lebih mampu mengatasi keadaan daripada Al-Quran. Pedang tidak berbicara dengan lisan, tidak pernah ingin tunduk kepada ujaran, dan kabar itu pun sampai ke telinga Yazid. Saya berharap para pembaca menarik nafas sejenak untuk membaca tanggapan Yazid. Ia mengatakan sesuatu, bukan dalam bentuk prosa, tapi lewat sebaik puisi. Andai nenek moyang Badarku bersaksi, tombak dan panah lumpuhkan Khazraj. Yang sangat penting diperhatikan di sini, Yazid berandai-andai hari itu, nenek moyangnya yang berperang di Badar menyaksikan bagaimana kaum Khazraj takluk oleh tombak dan panah. Tentang siapa nenek moyangnya, tentulah sangat jelas, yaitu Bani Umayyah, musuh kaum Khazraj di perang Badar. Khazraj adalah suku terbesar dari kalangan Ansor Madinah, dan sewaktu perang Badar, mereka berada di pihak tentara Islam. Bait itu jelas-jelas menggambarkan bahwa Yazid selaku khalifah umat Islam dan pemimpin kaum beriman, berangan-angan seandainya nenek moyangnya yang takluk oleh Rasulullah dan kaum Ansor Madinah dalam perang Badar masih bernyawa, sehingga ia dapat menunjukkan bagaimana caranya menuntaskan dendam. Kita perlu menunjukkan kisah ini agar orang-orang yang masih juga gemar menyematkan kata Islamiyah terhadap sistem khilafah bisa sedikit skeptis dan berempati terhadap kata Islam bila sudah tiba di tangan para penguasa. Ini juga perlu ditunjukkan agar mereka sedikit berempati terhadap para syuhada Ansor yang dibantai karena mereka membela pihak Rasulullah dan Islam. Di tangan siapa semua itu terjadi? Di tangan pemimpin Islam dan penjaga kehormatan dan akidahnya. Puisi di atas juga diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, ketika ia mengisahkan 2 tragedi dalam sejarah. Pertama, tragedi Hirah, yang kita sebutkan tadi. Kedua, tatkala kepala Husain diantar kepada Yazid. Ibnu Katsir juga memuat puisi lain yang agak ia ragukan, dan tidak dapat ia pastikan kebenarannya, namun ia paparkan sembari melaknat Yazid, jika Yazid benar-benar mengatakan itu. Hashim bermain-main kuasa, kekuasaan tidak datang, wahyu pun tidak menjelang. Andai puisi itu benar-benar dikatakan Yazid, itu jelas lebih tragis lagi. Sebab pembalasan dendam di sini tampaknya langsung ia tujukan kepada Rasulullah dan sanak keluarganya. Saya cenderung mengatakan bahwa Yazid tidak mengatakan itu, kekafiran, kedurhakaan, dan arogansi tetap ada batasnya. Namun, itu tidak berarti bahwa kita dapat memaklumi sikap para fuqaha dan para penulis sejarah khilafah Islam pada masanya. Mereka begitu yakin bahwa Yazid dapat terampuni dengan dasar hadis yang disebutkan tadi. Lihatlah Ibnu Katsir, ia menuliskan, Yazid adalah orang pertama yang menaklukkan Konstantinopel pada tahun 40 Hijriah. Dan di dalam hadis Nabi sudah pasti dikatakan bahwa tentara pertama yang mampu menyerang kota Kaisar akan terampuni. Saya tidak perlu menambahkan komentar lagi dalam soal ini, lebih baik kita beralih saja ke sosok Yazid bin Abdul Malik, Khalifah ke-9 Bani Umayyah, dan salah seorang khalifah dari keturunan Abdul Malik bin Marwan, yang secara berurutan, terdiri dari Al-Walid, Sulaiman, Yazid, dan Hisham. Kita sengaja mengkhususkan diri untuk mengulas Yazid saja, karena ia menjadi seorang khalifah persis setelah masa Umar bin Abdul Aziz,
yang terakhir ini konon dianggap telah mengisi dunia dengan 2 tahun masa keadilan, sementara Yazid yang menggantikannya dianggap memenuhi dunia dengan lautan makna, nikmatnya dunia, minuman keras, kebobrokan moral, dan 4 tahun kebejatan. Al-Suyuti mengisahkan, tatkala Yazid mendapatkan mandatnya sebagai khalifah, didatangkan ke hadapannya 40 orang syekh untuk mengikrarkan kepada halayak bahwa seorang khalifah tidak akan dihisap Tuhan, apalagi disiksa. Di sini tampak jelas oleh para pembaca bahwa petaka itu bukan hanya datang dari para khalifah, tetapi juga dari jajaran ulama dan para fuqaha. Maksudnya, sepanjang mereka memberi fatwa bahwa Yazid tidak akan dihisap dan diazab, maka ia bebas berbuat sekehendak hatinya. Karena itu, ia melampaui khalifah-khalifah Islam lainnya dalam 2 hal, yaitu romansa dan kenikmatan gelapnya malam. Kekhalifahannya dimulai dengan romansa bersama Salamah, sementara kekuasaan bahkan hayatnya berakhir karena roman cintanya bersama Hababah. Sebelum kita berbicara tentang kedua kisah itu, kita perlu mencatat pula obsesinya untuk dipandang unik dibanding khalifah-khalifah lainnya. Sejarah pernah menyebut dan mencatat obsesinya untuk terbang. Suatu hari, di dalam majlisnya didatangkan Hababah untuk menghiburnya. Lalu giliran Salamah, ia larut dan bernyanyi selantang-lantangnya. Lalu ia berteriak, "Aku benar-benar ingin terbang." "Wahai yang mulia, lalu kepada siapa akan engkau titipkan umatmu dan kami semua?" tanya Hababah. Sebuah pertanyaan yang logis, apa yang akan diperbuat umat kalau khalifahnya justru melanglang buana? Siapa yang akan mengisi seantero negeri dengan lagu dan nyanyian, romansa dan gairah? Al-Mas'udi menuliskan, Abu Hamzah Al-Hariji mengatakan, Yazid lalu mendudukkan Hababah di sebelah kanannya, Salamah di samping kirinya. Lalu ia mengutarakan kehendaknya untuk terbang. Ia telah terbang menuju laknat Tuhan dan azabnya yang pedih. Ibnu Katsir pun meriwayatkan kisah wafatnya Yazid sebagai berikut. Yazid sungguh sangat menyayangi perempuan keberuntungannya, yang bernama Hababah. Ia memang sangat cantik. Yazid telah membelinya ketika kakaknya, Sulaiman memerintah, seharga 4.000 dinar dari Utsman bin Sahal bin Hanif. Kakaknya lalu mengutarakan niatnya kepada Yazid, "Aku sangat ingin menyewanya darimu." Yazid pun menjual Hababah kepada kakaknya, tetapi, ketika khilafah sudah diserahkan kepadanya, suatu ketika Yazid ditanya istrinya, "Sa'adah, wahai Amir al-Mukminin, adakah obsesi dunia yang masih engkau idam-idamkan?" "Ya, Hababah," jawab Yazid. Lalu istrinya mengutus seseorang untuk membeli kembali Hababah. Setelah itu, Hababah diberi pakaian, didandani begitu rupa, lalu ditempatkan di balik tirai. Sa'adah lalu bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, adakah obsesi dunia yang masih saja engkau inginkan? Bukankah telah kuutarakan?" jawab Yazid. Lalu Sa'adah mengatakan, "Inilah Hababah." Sambil memperlihatkannya, Sa'adah membiarkan Yazid dan Hababah berduaan, lalu meninggalkan mereka. Demikianlah, kendati berstatus selir, Hababah menempati posisi yang sangat istimewa di mata Yazid. Demikian pula Sa'adah, istri Yazid. Lanjut Ibnu Katsir, pada suatu hari, Yazid juga pernah mengutarakan hasratnya untuk tinggal berdua saja dengan Hababah di istananya, untuk selamanya, tanpa ada yang lain tersisa. Ia pun mewujudkan impiannya itu, di istananya yang megah, didatangkanlah Hababah seorang diri, berbagai kasur nan empuk digelar, permadani dibentang. Tatkala mereguk nikmat kebersamaannya dengan Hababah dan dalam suasana romansa dan cinta, ia melemparkan anggur ke mulut Hababah yang sedang tertawa, kontan. Hababah tersedak lalu mati. Selama berhari-hari, Yazid tak putus mencium dan memeluk mayat Hababah. Ketika mayat itu telah membusuk, barulah ia memerintahkan penguburannya. Setelah mayat dikubur, ia pun menginap di sana selama berhari-hari. Sejak saat itu, ia tidak keluar rumah kecuali lembab kelopak matanya. Kisah ini, sebagaimana dikatakan Ibnu Katsir, adalah contoh yang sangat langka tentang ketulusan cinta dan kedalaman romansa. Wajar saja bila hati meleleh dan air mata bercucuran membacanya. Namun, dalam analisis kita, kisah ini betul-betul janggal dan tidak pantas. Kisah itu sangat tidak layak terhubung langsung dengan sosok pemimpin kaum beriman, imam umat Islam, pengayom 2 kota suci, dan pengawal gerbang kebenaran bagi orang-orang yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena itu, kita mungkin bertanya-tanya, dan kita memang berhak untuk bertanya, mengapa orang-orang yang menuntut kembalinya khilafah begitu membenci bar, mencela biduan, dan mengkafir-kafirkan para penarinya? Bukankah itu kelanjutan dari masa lalu, dan bahkan bagian darinya? Perlu diketahui, Yazid bin Muawiyah hidup semasa dengan imam-imam dan fuqaha besar semisal Hasan al-Basri, Amru bin Abid, Wasil bin Atho, dan lainnya. Mereka itu tampaknya sulit untuk berkata dan bersikap tegas, mereka senantiasa dikirimi bingkisan, dimanja hadiah, bahkan tak jarang menjalankan peran sebagai penyelenggara upacara-upacara agama. Khalifah terkadang datang kepada mereka dengan mata berbinar-binar,
bertanya soal agama, dan meminta nasihat mereka, mungkin saja mereka tak lupa mengingatkan akan siksa neraka, azab kubur, hari kebangkitan, dan Khalifah mendengarkan secara seksama sambil bercucuran air mata. Namun, mereka juga sangat tahu apa yang sesungguhnya terjadi dan sebatas apa nasihat yang perlu mereka sampaikan. Karena itu, mereka tidak terlampau menghiraukan khilafah, atau mengancam dengan memprovokasi massa, apalagi memvonis kafir. Semua itu di luar skenario yang telah tidak tertulis, tetapi dipahami bersama. Mungkin tetap ada saja orang yang akan mengatakan bahwa Yazid tidak melakukan dosa apa-apa. Menikmati dunia dengan banyak selir dan budak-budak perempuan yang berada di bawah kekuasaannya dianggap hal yang tidak terlarang di dalam agama dan tidak dibatasi secara terperinci oleh kitab suci. Itu dianggap bagian rukhsah atau dispensasi agama yang dapat dinikmati Yazid. Bahkan para sahabat terkemuka jauh sebelum Yazid, dan Yazid, seperti banyak orang saat sekarang, tentu sangat menyukai nikmatnya rukhsah. Namun kini kita mesti berkata, cukup kita mungkin bisa sepakat dengan mereka bahwa perseliran dan pemanfaatan budak-budak perempuan tidak bertentangan dengan era Yazid, dan itu tidak pula bertentangan dengan hukum yang ditetapkan Al-Quran. Tetapi kita juga harus mengatakan, bahwa pada tiap agama terdapat esensinya, Islam juga punya ruhnya dan rukhsah pun harus ada batasannya. Sangat tidak masuk akal jika bolehnya perseliran justru membuka jalan bagi kerusakan sosial yang sangat besar, dan pemanfaatan budak-budak telah menjadi cara untuk melenyapkan iman, sesuatu yang halal digunakan untuk kesemena-menaan. Kita senantiasa mengajak masyarakat untuk menjaga mata, dan mengingatkan mereka akan ancaman zina mata. Saya memang tidak sedang melarang Khalifah untuk menikmati kebersamaannya, sebab ia memiliki dua sayap yang benar-benar siap membawanya terbang, yaitu uang dan kekuasaan. Karena itu, mereka berlebih-lebihan dalam soal perseliran. Kasus Yazid sebetulnya tidaklah unik pada dirinya. Khalifah Abbasiyah, Al-Mutawakkil, juga sangat dikenal soal kegilaannya akan nikmat hidup dan minuman berselera. Ia bahkan punya 4.000 orang selir, semuanya konon sudah pernah ia cicipi. Akan tetapi, kisah-kisah seperti ini selalu terbungkam dan terlarang, apalagi menyangkut persoalan penguasa di dalam Islam. Dari Yazid kita beralih ke pembicaraan tentang anaknya, yaitu Al-Walid bin Yazid yang diwasiatkan untuk menjadi khalifah setelah kakaknya, Hisham, dan Hisham memang memenuhi janjinya kepada adiknya, walau ia telah mendengar tentang kegilaan-kegilaan Al-Walid, dan, benar saja, Al-Walid melebihi kegilaan bapaknya, bahkan kegilaan siapapun, ia melakukan apa yang tidak pernah diperbuat oleh khalifah terdahulu maupun terkemudian. Dikisahkan, ia sangat terkenal akan kegilaannya, kegemaran mabuknya, homoseksualitasnya, dan, Anda mungkin tidak percaya, hobinya membidik Al-Quran dengan panah. Namun selain itu, ia juga seorang penyair dengan bakat alamiah, lentur dalam ungkapan, pandai memilih kata-kata. Segala puji bagi Tuhan yang telah menganugerahkannya bakat itu, sehingga kita dapat mewarisi syair-syairnya yang dituturkan dari mulut ke mulut. Nasib baik bagi Al-Walid, tetapi kabar buruk bagi para pembaca, kebanyakan syair dan kisah-kisahnya tidak mungkin dipaparkan karena begitu vulgar kata-katanya, dan begitu janggal perbuatannya. Akan tetapi, mari kita mulai pembicaraan tentang Al-Walid dari sudut pandang para pembelanya. Al-Zahabi mengatakan, tidak benar kalau Al-Walid kafir dan zindik, namun ia memang dikenal sebagai pemabuk dan pelaku homoseksual. Karena itu, ia dituding sedemikian rupa. Suatu ketika, Al-Walid bertandang ke tempat Al-Mu'tadi, lalu seseorang mengatakan, dia seorang zindik, tetapi, Al-Mu'tadi justru menjawab, omong kosong, khilafah Allah di tangannya akan lebih jaya daripada di tangan seorang zindik. Ini adalah ungkapan pembela Al-Walid yang menolak tuduhan kafir ataupun zindik terhadap Al-Walid. Dalam pembelaannya, mereka juga menggunakan argumen-argumen yang konyol. Ada yang mengatakan bahwa ia tidak melakukan tindakan melebihi mabuk-mabukan dan homoseksualitas, seakan-akan keduanya sesuatu perkara yang ringan belaka. Tetapi, kita juga dapat mengatakan bahwa Tuhan sangat pengasih ketika menjadikan khilafahnya dipegang oleh tangan seorang zindik seperti Al-Walid. Dengan begitu, kita mempunyai contoh kebobrokan untuk ditunjukkan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa negara tidak boleh dipisahkan dari agama, dan keduanya adalah tali Islam yang tiada berpisah. Padahal dalam kenyataannya, Islam selalu berada di awang-awang, dan ia tidak dicemari kecuali oleh umat Islam sendiri, terutama para pemimpinnya yang mengatasnamakan Islam. Selalu tidak ada jaminan rasa aman bagi rakyat bila mana pemimpin-pemimpinnya bertindak tiranik dan destruktif. Bayat atas mereka abadi, syuro, bila pun ada, tidak mengikat, bahkan terikat. Mari kita lihat apa yang dilakukan Al-Walid ketika membaca ayat, mereka melakukan penaklukan dan takluklah setiap tiran yang bebal, di belakang mereka sudah menguntit neraka jahanam, mereka akan disiram air yang menggelegak.
Seketika itu pula, ia meletakkan mushaf Al-Qur'annya untuk dipanah. Namun, ia berubah pikiran, lalu cukup melemparkannya sambil berkata, "Aku menantang semua tiran yang bebal ini, akulah sang tiran bebal, kalau Tuhanku datang di hari kebangkitan, katakan, Tuhan, aku telah ditaklukkan Al-Walid." Muhammad ibnu Yazid Al-Mubarak mengatakan, sesungguhnya Al-Walid sudah ateis dalam syairnya yang menyebut-nyebut soal Nabi dan wahyu Tuhan yang tak datang padanya. Seorang Hashimi bermain-main dengan kuasa tanpa wahyu turun, tanpa kitab. Titahkan Tuhan melarangku makan, suruh Tuhan menghalangiku minum. Setelah membaca syair di atas, para pembaca mungkin saja tidak terlalu terkejut seperti kita. Tetapi baiklah, kita akan mengisahkan bahwa Al-Walid juga pernah berusaha membuat kubah di atas Ka'bah untuk minum-minum ketika ia melaksanakan haji beserta beberapa kerabatnya. Namun para pemuka sukunya berhasil meyakinkannya untuk mencabut keinginannya. Yang jelas, dari kisah hidupnya, ia betul-betul memperturutkan hasratnya, sampai-sampai kegilaan akan hiburan dan minuman itu mampu pula menguasai kalangan elit dan massa pada zamannya, sebagaimana diceritakan Al-Mas'udi. Karena itu, tak heran bila bermunculan bintang-bintang di bidang tarik suara, di antaranya, Ibnu Sarih, Mahbad, Al-Gharid, Ibnu Aisyah, Ibnu Muhris, Tawis, dan Dahman. Mungkin Al-Walid pun sadar, bahwa ia telah melampaui batas. Karena itu ia tidak peduli dosa-dosanya semakin bertambah, dan telah mencorengkan tinta hitam dalam sejarah hidupnya. Kondisinya mirip seperti orang lemah iman yang sudah terputus dari rahmat Tuhan, dan karena itu ia tidak segan-segan memperbanyak maksiat. Di sini kita tidak sedang mencarikan pembenaran untuknya, tetapi, kita akan mengungkapkan apa pendapatnya tentang dirinya sendiri, dalam sebuah syair yang ia karang sendiri. Guyur aku wahai Yazid, dengan korkoroh kami bernyanyi melenturkan pita suara. Guyur aku karena dosaku, dosa telah mengguyur aku, tak ada lagi kafaroh, dia benar-benar berlumur dosa, orang-orang saleh jijik melihatnya. Riwayatnya pun berakhir dengan pembelotan sepupunya, yaitu Yazid bin Al-Walid, yang membunuhnya setelah mencicipi kekuasaan selama 1 tahun 3 bulan. Namun, takdir menentukan masa kepemimpinan Yazid pun jauh lebih pendek, tak lebih dari 5 bulan. Ia meninggal, lalu digantikan adiknya, Ibrahim, untuk jangka waktu 70 hari saja. Karena dikudeta Marwan bin Muhammad sebagai upaya balas dendam terhadap Al-Walid bin Yazid. Setelah itu, masa Bani Umayyah berakhir dengan tewasnya Marwan, yang berkuasa sekitar 5 tahun, di tangan orang-orang Abbasiyah. Sebelum berpindah ke pembahasan soal Khilafah Abbasiyah, kita merasa perlu mengemukakan 2 catatan penting secara ringkas. Kesimpulan pertama, kita menyaksikan fase yang berlainan sama sekali dengan fase Al-Khulafa Al-Rashidun ketika membahas era Umayyah. Ekspansi Islam bertambah luas, sampai-sampai negeri Islam telah membentang dari India di timur dan Andalusia di barat. Kekuasaan, kewibawaan, dan keutuhan negara memang bertambah. Ini dikarenakan tidak ada orang Umayyah yang membelot ke pihak musuh, kecuali di masa penghujungnya, tatkala Yazid membelot dari Al-Walid. Ini dilanjutkan pula oleh pembelotan Marwan dari Yazid, dan itu menjadi lonceng peringatan untuk kehancuran Umayyah. Sementara itu, sejarah Abbasiyah justru mencatat banyak sekali kasus pembelotan dan pertentangan di dalam lingkungan keluarga berkuasa. Sampai-sampai anak membunuh bapak, bapak membunuh anak, kudeta dan pembelotan menjadi biasa, dan pembunuhan dengan taktik-taktik yang bertambah canggih bermunculan. Itulah yang banyak terjadi pada masa 500 tahun terakhir era Abbasiyah. Akan tetapi, kita juga melihat bahwa Abu Ja'far Al-Mansur dan Al-Ma'mun adalah para negarawan yang sangat menonjol dan tidak ada tandingannya di dalam fase sejarah Abbasiyah. Sebaliknya pada masa Umayyah, sekalipun tak terlalu panjang umurnya, justru banyak bermunculan negarawan besar, di puncaknya yang tertinggi terdapat Muawiyah, seorang negarawan pertama dalam keseluruhan sejarah Islam. Mungkin ada yang segera bertanya, lalu, di mana letak Umar? Jawaban kita, Umar ada pada tempatnya sendiri, karena dialah satu-satunya pemimpin di dalam sejarah kekuasaan Islam yang dapat disebut sebagai agama negarawan sekaligus. Karakter seperti itu tidak pernah berhimpun pada satu orang pun setelah itu, yang ada setelah itu hanyalah sosok agamawan saja, seperti Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Abdul Aziz dan Al-Mu'tadi di masa Abbasiyah, atau sosok negarawan murni seperti Muawiyah, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, dan Hisham bin Abdul Malik. Mereka adalah 4 orang khalifah yang telah memimpin selama 70 tahun, selebihnya, dalam masa sekitar 22 tahun, era Umayyah dipimpin oleh 10 orang khalifah. Nah, ketika kita menyebut 4 orang khalifah tadi sebagai negarawan, yang jadi patokan kita adalah soal kewibawaan pemerintahan, ekspansi kekuasaan, dan pembangunan kawasan.
Selain itu, kita juga berpendapat bahwa kegemilangan di dalam memerintah juga sangat erat kaitannya dengan faktor pemisahan antara agama dan negara ketika mereka menjalankan mandat kekuasaan. Agaknya sikap Muawiyah terhadap Ali adalah contoh paling terang tentang soal ini. Sikap Abdul Malik bin Marwan tentang mushaf Al-Quran ketika menghadapi pemberontakan-pemberontakan di wilayahnya merupakan contoh yang paling terang. Setiap mereka menyadari bahwa yang paling berhak mendapat kekuasaan bukanlah sosok-sosok yang paling saleh agamanya, paling banyak imannya, tetapi dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan duniawi semata. Masing-masing mereka juga menyadari sepenuhnya bahwa agar tetap dapat bertahan di kursi kekuasaan, mereka harus benar-benar memerhatikan bahwa soal integrasi wilayah adalah satu paket dengan ketepatan dalam menunjuk wakil-wakil mereka. Keduanya soal dunia, ketangkasan, dan seni memerintah. 4 orang pemimpin itu memang sangat lihai dalam memilih orang-orang dekat mereka. Di antaranya adalah Amr bin As, Al-Mughirah bin Syu'bah, Zayyad bin Abihi, Muslim bin Uqbah, dan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dalam soal menjalankan kekuasaan dan ketegasan, mereka adalah para gentleman sejati. Dan untuk ukuran masanya, mereka adalah pemimpin yang berwibawa, mereka piawai dalam strategi, bukan ahli mensucikan diri. Mereka ahli pedang, bukan mushaf Al-Quran. Mereka terkadang sampai pada kesimpulan bahwa cara termudah membungkam para oposan adalah dengan memenggal kepalanya. Mereka juga hafal betul, sedikit saja rasa gentar masuk ke jiwa, ia akan merasuki dan bermukim di dalamnya. Karena itu, mereka menguasai, mengatur tempat, bahkan menularkan rasa gentar itu kepada rakyat agar mereka jadi penurut. Mereka berteladan kepada kearifan pendiri negara mereka, Muawiyah, penentu tujuan yang tak peduli cara, penggagas sebuah ungkapan penting, Tuhan punya balai tentaranya di dalam madu lebah. Ungkapan di atas sangat terkenal saat Muawiyah menabur racun ke dalam madu lebah untuk minuman para penentangnya. Konon, dengan cara itulah Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Al-Ashtar An-Nahi dan lainnya berakhir hidupnya. Walau kita tidak membenarkan cara-cara Muawiyah dan lainnya dalam tindakan-tindakan mereka, atau minimal tidak menganjurkan untuk meneladaninya, tetapi tetaplah penting bagi kita untuk memerhatikan taktik-taktik sebagai pelajaran yang penuh makna. Pelajaran itu tersimpulkan seperti ini, seorang pemimpin apapun, haruslah benar-benar mengenal medan dan berpegang erat kepada senjatanya. Seorang pemimpin juga harus percaya pada diri sendiri dan hukum yang dia tentukan, daripada harus meminjam senjata orang lain, pindah ke medan mereka, atau menari-nari di atas ranjau mereka. Andai Muawiyah atau Abdul Malik dan para pembantunya seperti Ziyad atau Hajjaj berusaha mendasarkan diri kepada hukum Allah, atau mendebat para penentangnya soal kebenaran iman, atau menafsirkan kebijakan dengan ajaran Islam, atau berpura-pura berlaga takwa, bersih dan suci di depan masyarakat, maka kekuasaan mereka akan berakhir sebelum dimulai. Muawiyah justru akan menyerahkan kekuasaannya kepada Hujr bin Uday, dan Abdul Malik akan mengundurkan diri untuk memberi tempat kepada Hasan al-Basri. Akan tetapi, mereka berhukum kepada pedang, dan itulah konstitusi pada masa mereka. Kekuasaan pun mendekat kepada mereka dan memerintah pun terasa jauh lebih mudah, dan boleh jadi, rakyat pun lebih bahagia, karena terjaminnya stabilitas, ketertiban, dan keamanan. Pada era sekarang pun kita sebetulnya tidak kehilangan pedang dalam wujud yang lebih beradab, yaitu konstitusi, yang berfungsi untuk mencegah pertumpahan darah dan menjaga stabilitas. Ia juga tidak memenggal kepala, tetapi tetap memaksanya untuk mengikuti sesuatu yang legal. Para pemimpin pada masa kita, atau sistem kekuasaan modern, tetap perlu mengambil pelajaran dari para pendahulu kita, lalu mencernanya dengan tata cara sendiri, bukan dengan tata cara mereka. Seorang pemimpin tidak selayaknya berdialog dengan para penentangnya di medan mereka, dengan senjata mereka, apalagi menari-nari di atas ranjau mereka. Sebaliknya, ia harus memaksa mereka untuk berdialog di medannya, dan, di dunia modern ini, di atas dirinya maupun mereka, tidak ada medan bersama kecuali konstitusi, dan tidak ada senjata lain selain undang-undang, dan tidak ada ranjau lagi, kecuali demokrasi dan persoalan legitimasi. Mereka, musuh-musuh konstitusi itu, semestinya bersyukur kepada Allah karena tidak ada lagi Yazid di zaman kita. Tidak ada lagi sosok pemimpin se-ekstrem Al-Walid, menteri dalam negeri tidak dijabat oleh Hajjaj, tidak ada lagi yang bisa petantang petenteng di depan kita seperti Abdul Malik, tidak ada lagi ulama yang menyebut kepala negara kita terlepas dari hisab dan azab. Inti dari segalanya, kita diberi mandat untuk mengukur politik dengan standar politik. Tatanan kehidupan kita pun diatur dengan konstitusi dan institusi-institusi negara. Kita serahkan perhitungan akhirat kepada Allah, bukan kepada jamaah Islamiyah dan para imam masjid yang sudah politis.
Kesimpulan kedua, sesungguhnya kehidupan sastra, humaniora, seni arsitektur, dan tarik suara, bahkan lebih dari itu, mazhab-mazhab dan ijtihad fikih, sudah bermunculan dan menonjol sejak akhir masa Umayyah, seiring dengan berkurangnya kekangan simbolisme negara agama. Ia kemudian mengalami masa puncaknya pada era awal Abbasiyah. Para pembaca dengan mudah dapat menangkap hubungan timbal balik antara keduniawian sebuah negara dengan kemajuan bidang pemikiran, sastra dan humaniora, ilmu pengetahuan, seni, bahkan fikih. Semakin meningkat porsi yang satu, semakin menanjak posisi yang lain, begitu juga sebaliknya. Segala sesuatu akan menjadi lebih buruk ketika cengkeraman agama bertambah kuat di dalam negara, kecuali aspek ibadah, kisah-kisah para wali, dan mitos-mitos orang suci. Saya kira ini bukan lagi sebuah hasil penyimpulan, tetapi merupakan fakta sederhana yang sudah terbentang. Era Al-Khulafa Al-Rasyidun berlalu, buku-buku sejarah telah mencatat sepak terjang dan dinamikanya. Namun, kita tidak pernah mendengar sajak-sajak menakjubkan, seni yang menghibur dan menyentuh kalbu, yang mampu bertahan untuk beberapa generasi berikutnya sebagai produk zaman itu. Ini dikarenakan seni adalah bagian dari kebebasan, dan kebebasan tidak dapat dipisah-pisah. Seorang seniman tidak akan mampu menghasilkan karya yang membanggakan, kecuali bila pikirannya bebas dan imajinasinya lepas. Mereka juga harus terbuka terhadap pencapaian imajinasi orang lain, telinga mereka harus peka dan terbuka terhadap kritik, hari-hari mereka harus siap menerima ocehan, bergulat dengan kehidupan, dan sensitif terhadap keindahan, bukan ancaman. Saya kira, semua itu bukanlah bagian yang dapat diterima oleh watak sebuah negara agama. Bahkan, semua itu bertolak belakang dan bertentangan dengan semua kaidahnya. Satu-satunya kendala terbesar bagi para pendukung negara agama adalah, mereka sadar betul bahwa mereka sedang menutup diri dari inovasi dan iklim yang terbuka yang memanjakan insting dan ijtihad akal budi. Setiap sesuatu yang dihidupi dan diterima oleh masyarakat dengan sewajarnya, selalu tidak dapat diterima oleh standar-standar negara agama. Lagu dilarang, alat-alat musik kecuali yang dibuat dari kulit binatang dicekal, penyanyi, pengiring, dan semua yang terlibat di dalamnya dikutuk. Orang yang melantunkan selain zikir dan pujian untuk Nabi dianggap fasik, melenakan dari mengingat Allah, dan mengajak ke dalam nista. Aktivitas olahraga perempuan adalah petaka, dan selalu akan mengundang petaka. Percampuran mereka dengan kaum laki-laki adalah kefasikan yang terang terbuka. Drama tercela, karena ia adalah kebohongan, melukis gambar makhluk hidup haram, mengkoleksi atau membuat patung bagian dari syirik. Demokrasi harus ditolak, karena mengandaikan pemerintahan oleh manusia, bukan pemerintahan oleh Tuhan. Memperlakukan kaum zimmi secara setara, paling kurang dianggap tercela, kalau bukan perbuatan hina. Memberi kesempatan karir tertinggi kepada mereka dianggap melanggar sesuatu yang sudah prinsipil di dalam agama. Tidak ada jabatan karir buat perempuan, juga bagi kaum zimmi. Singkat kata, mereka harus menghancurkan, bertindak semena-mena, melarang segala sesuatu. Negara mereka didirikan di atas puing segala sesuatu. Tentu perbincangan tentang kebebasan berpikir teramat mewah dan sia-sia belaka. Mengakui perlunya kebebasan berkeyakinan adalah bahan tertawaan. Membayangkan kebangkitan seni dan sastra pastilah mimpi di siang bolong. Negara tidak bisa berkompromi dengan kenyataan, dan kenyataan pun tidak dapat berkompromi dengannya. Mungkin inilah salah satu rahasia mengapa para pendukungnya tidak pernah mampu mengembangkan agenda politik yang terencana, yang mengandung kadar retorika dan kalimat bersayap paling minimal, dengan gambaran kenyataan dan bagaimana cara hidup di dalamnya dalam kadar yang maksimal. Tentu di dalam agenda itu, kita berharap, hendaknya juga ada sedikit ruang untuk menghargai akal pikiran, bahkan perasaan insani kita. Sekian, bab 3, telah selesai. Terima kasih telah mendengarkan, dan bersambung, ke bab 4.